Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Askar Samyaji, nomor NIM 2052165. Dalam pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Anis Setiawati MPD, saya mengambil judul materi yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Pertama-tama, kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Selain huruf dari kata depan, ada lagi huruf atau kalimat tertentu yang boleh menggunakan huruf kapital. Yang pertama, yaitu untuk penggunaan nama Tuhan. Sebagai contoh, tiada Tuhan selain Allah. Maka huruf A dari kata Allah ini menggunakan kapital. Kemudian contoh yang kedua, yaitu dalam penggunaan nama orang. Sebagai contoh, memancing adalah hobi Budi, maka huruf B dalam kata Budi ini menggunakan huruf kapital. Yang ketiga atau C digunakan dalam nama kitab dan agama. Sebagai contoh, kitab umat Islam adalah Al-Quran, maka huruf I dalam kata Islam menggunakan huruf kapital dan huruf A dalam kata Al-Quran menggunakan huruf kapital. Kemudian selanjutnya yaitu D digunakan dalam nama pangkat atau jabatan. Seperti contoh, nenekku dahulu adalah jenderal perang. Nah, maka kata-kata jenderal ini huruf J menggunakan huruf kapital karena merupakan pangkat atau jabatan. Kemudian yang E digunakan untuk nama tempat. Sebagai contoh, aku naik pesawat agar sampai di Pantai Klayar lebih cepat. Nah, tempat ini yaitu yang dimaksud Pantai Klayar. Maka huruf P dalam kata pantai dan Klayar ini menggunakan huruf kapital. Kemudian yang F digunakan dalam nama sapaan atau julukan. Sebagai contoh, karena suka membaca, Adi dijuluki si kutu buku. Nah, huruf K dalam kata kutu buku ini menggunakan huruf kapital. Nah, yaitu contoh selanjutnya, kita simak ke slide berikutnya. Kita lanjut penggunaan huruf kapital selanjutnya, yaitu poin G, penggunaan huruf kapital digunakan dalam kalimat langsung. Sebagai contoh, ayo lekas kita pergi, kata Agus. Maka kalimat ayo lekas kita pergi walaupun di tengah kalimat huruf A dalam kata ayo menggunakan huruf kapital. Kemudian poin H yang terakhir yaitu huruf kapital digunakan dalam nama bangsa, suku, bahasa, hari, bulan, tahun, dan peristiwa sejarah. Sebagai contoh, rencananya pada bulan Desember nanti kami akan mengunjungi sekaligus mempelajari budaya suku Batak. Maka huruf D dalam kata Desember menggunakan huruf kapital dan huruf B dalam kata Batak menggunakan huruf kapital. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan huruf miring. Kita simak ke slide berikut ini. Kita lanjut pembahasan yang kedua yaitu tentang penggunaan huruf miring. Adapun penggunaan huruf miring yang pertama untuk judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar. Sebagai contoh, ayah selalu menyempatkan diri membaca Kompas sebelum berangkat ke kantor. Nah, Kompas adalah termasuk nama surat kabar, maka dicetak miring. Kemudian poin B, huruf miring digunakan untuk nama Latin. Sebagai contoh, padi memiliki nama yang indah yaitu Oryza sativa. Nah, Oryza sativa ini termasuk nama Latin dari padi, maka harus dicetak miring. Kemudian poin C, huruf miring digunakan untuk istilah asing atau istilah daerah. Sebagai contoh, saya tidak menyangka dia mampu mencetak hat-trick pada pertandingan tadi. Nah, kata hat-trick ini termasuk istilah asing. Ya, maka harus dicetak miring. Kemudian poin yang terakhir, poin D,
Huruf miring digunakan untuk kalimat yang dipentingkan. Sebagai contoh, tolong cari mahasiswa pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini yang dipentingkan adalah kata mahasiswa dan kalimat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu untuk pembahasan huruf miring. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan penggunaan tanda koma. Gimana penjelasannya? Kita simak slide berikut ini. Ke pembahasan yang ketiga, yaitu penggunaan tanda koma. Tanda koma adalah tanda yang memisahkan kalimat setara yang didahului kata yang menunjukkan perbandingan. Maka fungsi tanda koma adalah untuk membentuk kalimat perbandingan. Namun, ada lagi kalimat yang bukan kalimat perbandingan yang harus menggunakan tanda koma. Sebagai contoh, poin A yaitu tanda koma digunakan untuk kalimat langsung. Sebagai contoh, Nia berkata, "Ayo lekas kita pergi." Maka di sini yang termasuk kalimat langsung adalah Nia berkata. Maka setelah kalimat tersebut harus disertai tanda koma. Kemudian poin B, tanda koma digunakan untuk kalimat rincian. Kalimat rincian adalah sebuah kalimat yang isinya bisa menjadi penjelasan atau informasi tentang kalimat utama. Nah, sebagai contoh di sini, kakak akan membeli topi, sepatu, dan kaos kaki. Kemudian lanjut ke poin C, tanda koma digunakan untuk nama yang diikuti gelar. Sebagai contoh, Rizal Burhan, SE, MM. Maka setelah nama, setelah Rizal Burhan, maka wajib disertai koma. Kemudian lanjut ke poin D, tanda koma digunakan untuk anak kalimat yang ada di depan. Sebagai contoh, karena sudah 3 kali haji, Pak Agus lebih dikenal dengan tukang haji oleh warga. Nah, di sini yang disebut anak kalimat adalah karena sudah 3 kali haji. Maka setelah kalimat tersebut wajib disertai tanda koma. Kemudian poin E, tanda koma digunakan untuk kata hubung yang ada di depan. Sebagai contoh, jadi kami harus segera mengambil keputusan. Akan tetapi keputusan tidak boleh berat sebelah. Nah, di sini yang termasuk kata hubung adalah jadi dan tetapi. Maka setelah kata tersebut harus disertai tanda koma. Nah, penggunaan tanda koma selanjutnya yaitu untuk menggapit keterangan tambahan. Sebagai contoh, Kepala Kepolisian Sektor Kamobagjo, Inspektur 1, Paja mengunjungi Harjomulyo. Nah, di sini yang termasuk keterangan tambahan ada Inspektur 1. Maka di antara kalimat Inspektur 1 ini harus menyertakan tanda koma. Kemudian poin yang terakhir, tanda koma digunakan untuk kata sebelum tetapi, yaitu sedangkan, meskipun, yakni. Sebagai contoh, cara hidupnya secara epifit, yaitu dengan menempel pada tumbuhan lain. Nah, di sini ada kata yaitu, maka sebelum kata yaitu harus disertai tanda koma. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.